Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali menapaki kehidupan kita. Hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah hidup yang suci. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, maka anugerah nafas kehidupan, kesempatan untuk hidup berkarya dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam hidup bermasyarakat juga adalah hal yang suci. Sehingga kita jaga, kita pelihara kesucian itu, dan biarlah Tuhan yang memampukan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 2, Kidung Jemaat 2 bait pertama dan yang kedua, suci, suci, suci. Kidung Jemaat 2, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh suci, dan di pagi ini kami mau memahami firman-Mu agar kemurahan dan kebaikan Tuhan boleh sungguh-sungguh kami hayati dan menjadi penyemangat kami untuk menjalani hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bacaan kita. Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 menjadi bacaan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dan bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan membuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau di menjelang lebaran nih ya, kalau di Sindang itu seperti saya khotbah hari Minggu kemarin bicara soal rema. Jadi masa-masanya dagang itu lagi rame-ramenya. Ramai sekali karena banyak orang dari luar kota pulang membawa THR, mereka belanjain gitu buat keluarga di rumah. Dan saya kalau lihat jemaat saya itu merema tuh kayaknya udah capek pisan gitu ya. Banyak hal yang harus dilakukan. Ya puji Tuhan sih berkat juga dari sana gitu ya. Terlepas mungkin tahun ini berbeda gitu ya, ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap lebih banyak dari biasanya. Kadang-kadang saya kepikiran ya, jemaat tuh capek banget nggak ya di minggu-minggu ini, sampai ada yang nggak ke gereja, nggak ikut kegiatan gereja gitu ya karena merema itu. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah keletihan, jemaat saya semoga tidak lupa istirahat gitu ya. Manusia tuh paling suka melakukan hal yang biasa dilakukan. Kalau orang malas, pengangguran, sukanya istirahat terus dia, nggak suka kerja. Kalau orang kerja terus, lupa istirahat gitu ya. Terbiasa dengan pola yang sama. Manusia itu sebenarnya hakikatnya
tidak mau berubah, karena dengan berubah itu keluar dari tempat yang nyamannya dia, keluar dari kebiasaan. Membangun kebiasaan baru itu lebih sulit, dan kalau untuk kembali itu juga sama sulitnya. Sehingga istirahat, bekerja itu satu hal yang tidak boleh terpisahkan. Orang terlalu banyak kerja sakit, orang terlalu banyak istirahat juga sakit, jadi harus seimbang. Nah, begitu juga dalam bacaan kita, Tuhan itu sudah mengindikasikan kerja dan istirahat itu jadi satu bagian yang tidak boleh terpisahkan. Kalau manusia dibilang sama Tuhan harus kerja keras terus, untuk apa Tuhan istirahat? Tuhan yang adalah sosok yang maha gitu ya, supreme being, sosok yang di atas semua makhluk, dia saja butuh istirahat gitu ya. Apalagi kita manusia ya. Kalau Allah aja mengharuskan istirahat dan menguduskan hari istirahat itu untuk bisa menikmati, untuk bisa memaknai, maka kita juga harus seperti itu. Karena orang-orang kita tuh kalau udah kerja, udah biasa kerja, istirahat itu kelihatannya kayak males-malesan gitu, ataupun aduh kalau kita istirahat nanti nggak dapat untung gitu. Padahal berkat anugerah itu kan udah Tuhan yang atur ya. Sedangkan penyakit kita sendiri yang bikin gitu. Jadi istirahat itu jadi satu hal yang tidak boleh terpisah, karena istirahat itu bukan cuman santai-santai leyeh-leyeh, bukan tidur doang. Istirahat itu adalah bagian dari bagaimana cara kita memaknai. Orang yang tidak tahu seninya istirahat, dia tidak tahu seninya memaknai kehidupannya, dia tidak tahu dan memahami bagaimana mensyukuri kehidupan yang Tuhan kasih, sehingga dia harus mundur sejenak, menyadari bahwa itu bukan punya dia, punya Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan ambil, tiba-tiba toko amit-amit hangus terbakar, kalau tiba-tiba keluarga kita berantakan, kalau tiba-tiba hutang nggak bisa kebayar, kita nggak panik gitu. Kalau kita beristirahat secara rutin. Tapi kalau kita nggak pernah istirahat, akhirnya ketika mentok ketemu masalah, bawaannya panik, bawaannya capek, bawaannya emosi, dan akhirnya karena dampak bukan cuma pekerjaan, keluarga kena, kesehatan kena, pelayanan kena gitu ya. Sehingga bekerja dan istirahat harus seimbang. Gak boleh istirahat kebanyakan juga gak boleh, kerja kebanyakan juga gak boleh. Dan hari ini melalui firman Tuhan di Kejadian, bahkan sebelum manusia itu memahami tentang istirahat, Tuhan sudah menciptakan istirahat itu dulu, agar ketika sudah bekerja 6 hari lamanya, 1 hari mereka harus beristirahat, ambil waktu sejenak dan menikmati apa yang sudah ditempuh bersama dengan orang-orang yang dikasihi, dan untuk mengisi kembali stamina agar di 6 hari ke depan bisa menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Sudahkah kita memberikan waktu istirahat rutin kepada diri kita? Sudahkah kita menghargai tubuh kita yang bekerja setiap hari? Kita lupa menghargai tubuh kita yang bekerja setiap hari. Sudahkah kita menghargai tubuh ini Tuhan yang beri lo cuma-cuma, udah dikasih gratis masih gak dirawat? Semoga kita juga bisa memeliharanya, memelihara hari istirahat kita. Dan kalau kita di minggu ini terlalu sibuk, jangan lupa istirahat, daripada ada hal-hal lain yang seharusnya tetap menyala tetapi Tuhan ambil dan suruh istirahatkan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami diminta untuk mengingat bahwa kami adalah makhluk yang harus bekerja, berjuang, tapi juga adalah makhluk yang harus punya waktu untuk beristirahat, dikhususkan, dikuduskan. Dan kami percaya istirahat itu memaknai semua kehidupan kami sepanjang hari ini, punya waktu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan ketika kami punya waktu istirahat, kami punya semangat untuk menjalani hari-hari depan dengan makna yang lebih baik, bukan sekedar rutinitas kami jalani dengan berkeluh kesah. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, perjuangan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.